Dapat informasi tentang Tiara itu dari ibu. Iya, ya. Ya, saya udah survei, ternyata benar bahwa Tiara itu anak sebatang kara ya. Yatim piatu ya. Yatim piatu dan sebatang kara, tidak punya kakak, tidak punya adik. Ya. Tiara yang sebatang kara sudah tidak punya apa-apa, diperlakukan tidak adil. Nah itu kira-kira ya. Jangan nangis. Maaf ya Om ini ya, nggak apa-apa. Ini kenyataan, ya. Tiara harus survive, harus bertahan. Ini sedang tuh gimana ya? Jadi enggak berat. Enggak berat, padahal udah rubuh. Iya. Iya. Tidak punya mama. Ya. Sebelum gempa papanya juga meninggal. Berapa bulan sebelum gempa? Kan gempa tanggal 21. Iya. Nah, 21 di Senin. Nah, pas hari Jumatnya? Tanggal 18. Oh. Hari Jumatnya berarti 5 hari setelah Papa meninggal, gempa, rumah Tiara rubuh. Ya. Tiara punya adik, kakak? Enggak. Cuma satu ya, sebatang kara ya. Nah, ini rumah Tiara rubuh. Rubuh. Dari mulai apa? Gempa udah rubuh. Iya, udah retak-retak. Udah retak-retak. Tapi katanya Tiara di datanya rusak ringan. Iya, sedang. Rusak sedang. Iya. Oh. Apa? Sukamana. Sukamana. Kampungnya apa namanya? Kedung Hilir. Kedung Hilir ya. Saya kan tahu dari Ibu Tati ya. Nah, bahwa Tiara itu, ini maaf nih, Tiara itu sekarang sebatang kara. Mama udah tidak ada di tahun 2017. Ya. Lalu papahnya 3 hari sebelum gempa meninggal ya. Ya. Sakit apa? Masuk angin. Masuk angin katanya. Jadi lama sakit atau mendadak? Mendadak. Soalnya lagi kerja. Oh kerja. Kerja apa? Bangun. Oh kerja bangunan. Itu 3 hari sebelum gempa ya. Ya. Lalu setelah gempa, Tiara sekarang sudah kehilangan orang tua ya, ibu, bapak udah nggak ada. Rumah pun rubuh ya. Ya, rubuh. Saat gempa itu memang rubuh ya. Ya. Rumah rubuh. Tiara ini sekarang tinggal dengan saudara-saudara yang ada di kampung ini aja ya. Saya tahu dari Ibu Tati. Tiara juga dekatlah dengan Ibu Tati, apalagi dengan anaknya ya, Ane ya, nggak salah ya, sahabat ya dari kecil. Betul. Ibu Tati juga seperti ke anak sendiri katanya ke Tiara. Ya. Nah, Tiara katanya rumahnya dianggap dinilai ya, ada tim penilai katanya ya dari pihak desa dan dari mana lah mungkin. Kan ada penilaian tuh rusak berat, rusak sedang, rusak ringan. Menurut Tiara, rumah Tiara tuh rusak ringan, rusak sedang atau berat? Berat. Beratnya karena rubuh kan? Rubuh ya. Lalu katanya di datanya malah dinilai rusak sedang. Ya, ini yang ironis ya, Tiara ya. Sudah Tiara kehilangan ibu, bapak. Lalu 3 hari kemudian setelah bapak meninggal gempa, rumahnya rubuh. Sekarang sudah hampir 2 bulan hidup di tenda ya, bersama semua warga ya. Bukan dengan saudara, tapi semua warga ya. Dinilai seperti itu. Bagaimana perasaan Tiara ketika ada penilaian seperti itu? Aneh, kecewa, atau seneng, atau gimana?
Kecewa. Kecewanya? Soalnya penilaiannya sedang, harusnya kan berat, udah rubuh. Udah rubuh, ya. Ini penilaian polos seorang anak usia 16 tahun, Tiara, kelas 1 SMA ya. Tiara katanya, tapi nggak apa-apa ya Om tanya ya. Katanya Tiara sempat nggak ke kelas 2 karena Tiara itu katanya waktu kelas 1 di SMA yang lama kekurangan biaya ya, tidak bisa ini ya. Tapi kenapa kok pindah malah nggak ke kelas 2? Nggak sesuai dengan seharusnya. Soalnya kan belum ikut ulangan. Tidak ada ulangan susulan, tidak disarankan atau tidak ada fasilitas. Enggak ada. Tiara mengalah aja gitu, menerima dengan keadaan. Oke. Sekarang Tiara mengulang ke kelas 1 lagi karena kekurangan biaya ya. Perasaan Tiara sekarang ini setelah kehilangan mama, sekarang kehilangan rumah, dinilai juga malah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kecewa ya? Kecewa. Terus Tiara pernah nggak mengungkapkan kecewaan atau protes gitu? Enggak. Kenapa? Enggak, takut ya, nggak berani ya. Nggak berani. Padahal jelas ya, semua warga juga menilai bahwa itu rumah rubuh kan gitu ya. Aku mengurusnya, lapor ke Kadus, kepala dusun ya, lapor ke Kadus, ke RT. Masa rumah Tiara yang sudah ambruk gini dibilang rusak sedang gitu ya, tanyain ya. Ini ada Pak Kadus di sini. Pak Kadus, ini rata-rata ini rusaknya sedang, ringan atau berat? Banyak yang berat Pak. Banyak soalnya berat. Nggak bisa dihuni. Nggak bisa dihuni. Iya, dihuni. Ya. Udah pada hancur semua. Oke. Makanya sekarang itu kemarin diratain sama alat berat. Oh, ya. Diratain tuh maksudnya dari puing-puing ini ya, biar ini ya. Iya. Oke. Berapa persen nih Pak Kadus informasi yang dianggap rusak berat, berapa persen, yang dianggap rusak sedang, berapa persen, yang dianggap rusak ringan, berapa persen? Dari ini mungkin di sini 80%-an yang berat. Rusak berat ya, 80%. Di data. Oh, ini yang kenyataan, yang nyata. Oke, kenyataannya. Ya. Lalu informasi nih, kan Bapak Kepala Dusun ya, mewakili masyarakat. Ya. Wakil daripada masyarakat juga selain RT RW. Kadus biasanya lebih beda lah ya. Ya. Chemistry dan integritasnya lain, berbeda kalau Kadus itu dusun ya. Nah, menurut Bapak nih, informasi kebanyakan yang dinilainya bagaimana? Karena gini, ini Tiara ya, ini juga informasi dari Bapak Kadus ya, bahwa ini ada anak yatim piatu ya. Saya juga kaget nih, ada kejadian seperti ini. Menurut Bapak nih, kan kayak gini nih, ini kan hancur nih. Iya. Tiara bilang juga dari awal juga udah ambruk. Iya. Kok dibilang rusak sedang. Nah, Pak Kadus tahu nggak maksudnya rusak sedang tuh takarannya nanti kalau diganti berapa? Takaran katanya rusak sedang, yang berat 60. 60. Ya. Yang sedang 35. 15 katanya. Oh, padahal ini rusak berat ya. Ini juga Pak Kadus juga ngomong ke saya nih, tadi kan curhat ya. Oke, jadi lebih banyak yang dibilang rusak ringan atau sedang, atau yang lebih banyak dibilang rusak berat di data itu? Iya. Yang itu emang kebanyakan berat, cuman ya simpang siurnya itu Pak. Jadi yang sedang, yang sementara bisa dihuni, yang masih bisa dihuni berat. Jadi simpang siur itu yang memang udah kenyataannya berat. Ada yang sedang, ada yang malah dibilang sedang. Ya. Banyak yang digituin banyak ya. Makanya masyarakat
banyak yang yang ngomong. Ngadu ke Pak Kadus, betul. Ya ini juga Pak Kadus luar biasa ya. Semoga bermanfaat. Amin. Saya dapat informasi tentang Tiara itu dari Ibu. Iya. Ya, saya udah survei, ternyata benar bahwa Tiara itu anak sebatang kara ya. Yatim piatu dan sebatang kara, tidak punya kakak, tidak punya adik ya. Alhamdulillah saya jumpa Ibu ini jadi dapat informasi tentang seorang Tiara yang Ibu prihatin lagi tentang rumahnya yang rubuh 100% rubuh rata, tapi di data hanya rusak sedang ya. Nah tapi ini saya mau masalah ke Tiara dulu Ibu yang memprihatinkan Tiara kan ya. Nah, Tiara ini sedekat apa dengan Ibu biasanya suka ada curhat atau laporan dari teman-temannya tuh sikap-sikapnya tuh seperti apa? Ya, anaknya pemalu, terus kalau di apa-apain teh diam, dibilangin apa-apa juga nggak berani bilang sabar. Kalau dia kalau dinasehatin juga hanya nangis tuh, kelihatan kan baru juga makanya Ibu juga prihatin. Mudah-mudahan ada orang-orang yang baik hati membantu dia, anak sebatang kara, yatim piatu. Ibu juga saya dengar memang sangat sayang sama dia. Jadi ngurus dia suka nanya udah makan apa belum katanya ya. Ibu anggap anak lah sama Tiara gitu. Dia bilang juga sama Ibu mama gitu. Mama ya panggilannya. Ya pengganti ibunya. Ya tadi saya tanya Tiara. Tiara nanti ke depan habis SMA ini mau kemana? Nggak tahu katanya. Nanti aja mau tanya ke saudara atau orang dekat katanya. Ya saya pikir mungkin dia bingung, mungkin biayanya. Biayanya apa-apa juga buat makan juga dia bingung kali Bapak ya. Ibu sendiri anak berapa Bu? Ibu anak 4, perempuan 3, cowok 1. Oh iya, Tiara ini memang sahabatnya. Sahabat anak Ibu Ane ya. Ya dari SD, SMP satu sekolah, berpisah juga di SMA. Oh di SMA karena Ane masuk Semanda, Tiara ke Stekma. Dan cuma nggak lanjut ke pentok biaya karena kan orang tuanya cuma kerja bangunan buruh lepas. Oh buruh lepas. Dan sekarang meninggalnya itu 3 hari sebelum gempa. Jadi, bapaknya meninggal pas kerja di Bogor, kerja bangunan. Dia kerja lembur. Pas pulang kerja lembur langsung lemas gitu, nggak bisa gimana nggak sakit dulu, kan lagi kerja, udah pulang kerja. 3 hari setelah sebelum gempa. Sebelum gempa jadi Bapak meninggal. Kehilangan Ibu tahun 2017. Terus kehilangan Bapak 3 hari sebelum gempa. 3 hari setelah bapaknya meninggal, rumahnya juga rubuh. Ya memang ini ironis. Saya prihatin teh pas di data teh lihat teh, ya Allah, rumah rubuh gitu dikiranya rusak sedang. Kan udah kelihatan itu rubuh rata rumahnya. Ini penilaiannya ini yang aneh. Rumahnya hancur lebur rata, tapi dinilainya rusak sedang. Nah Ibu ini memang tadi ke saya begitu, bahwa yang kasihan tuh ada anak yatim piatu katanya. Rumahnya rubuh tapi dinilai oleh pihak aparat hanya rusak sedang. Nah sedangnya di mana? Saya tadi cek ada videonya lah nanti. Itu rata Bu memang. Betul. Terus ada begini, Ibu ada di depan rumah ini, nggak apa-apa rumahnya, cuma belah-belah sedikit, tapi di data itu rusak berat. Aneh kan? Ada di datanya, udah dilihat sama Ibu. Keadaan rumahnya dia cuma pergi pas gempa juga 2 hari lah di tenda di sini. Udah bisa di rumah lagi, nggak ngerasain kayak kita gitu. Kedinginan gimananya. Ini ada tuh depan rumah yang warung, depan posko ini. Ada. Gimana ini nggak datanya? Betul. Ya baik Bu.
Ini mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat ya buat semua ya, karena buat semua. Ini ada pendataan yang kurang beres ya. Ya, aneh gitu ya, aneh gitu. ya. Bagaimana cara menilainya ya. Ada yang rusaknya sangat ringan, cuma retak-retak malah dibilang rusak berat. Bahkan ini yang rubuh ya, anak yatim piatu malah sebatang kara rusak sedang ya, di dataannya. Nah ini sangat ironis memang di Indonesia ini kan suka banyak yang aneh-aneh dari dulu ya Bu ya. Aneh. Mudah-mudahan informasi dari Ibu ini bermanfaat. Amin. Dan Ibu juga mau memperhatikan anak yatim piatu ya Bu. Sementara anak Ibu juga 4 ya. Anak Ibu juga 4, tapi mudah-mudahan ada milik rezekinya. Amin, yang luar biasa. Berlimpah, yang cukup. Ya. Sekali lagi Ibu, nama Ibu siapa? Nama Ibu Tati Nurwiyanti. Di desa mana? Di desa Sukamana, Kecamatan Cugenang, Kampung Kedung Hilir, ke RT 03 RW 03.